Salam olahraga. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK pada pembelajaran 6 semester 2 tentang gerak dominan dalam aktivitas senam. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita bahas bersama pada pertemuan kali ini yaitu 3.6, memahami rangkaian 3 pola gerak dominan: bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. 4.6 mempraktekkan rangkaian 3 pola gerak dominan: bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu melalui PJJ, video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam menggunakan alat. 2. Menjelaskan rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam tanpa alat. Dan 3. Mempraktekkan rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam menggunakan alat. Dan 4. Mempraktekkan rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam tanpa alat. Yang pertama kita akan berbicara tentang pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Apa itu sebenarnya pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai? Yang pertama kita melihat adalah tentang pengertian. Pola adalah bentuk atau model. Gerak dominan adalah gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan gerak. Jadi gerak yang mendasari ini dalam senam seperti berjalan, berlari, tumpuan, melayang, dan mendarat. Itu semua adalah gerak dominan dalam senam. Sedangkan senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerak dan latihan dilakukan di lantai dan matras sebagai alat. Jadi alas untuk sebagai pengaman itu kita gunakan matras. Jadi pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai adalah bentuk atau model gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan olahraga yang dilakukan di lantai. Sekali lagi, pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai adalah bentuk atau model gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan olahraga yang dilakukan di lantai. Apa saja manfaat dalam melakukan senam lantai? Manfaat dalam melakukan aktivitas senam lantai adalah membantu meningkatkan kondisi kesehatan tubuh. Jadi ketika kita melakukan gerak senam lantai dengan sungguh-sungguh, benar, sesuai aturan, cara, maka kita akan mendapatkan kondisi kesehatan semakin meningkat. Nah, apa saja yang mempengaruhi di dalam manfaat? Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Jadi ketika kita melakukan aktivitas senam dengan benar, maka kebugaran tubuh akan terjaga. Yang kedua, memperbaiki bentuk tubuh. Ketika kita melakukan beban atau mengangkat beban secara rutin, maka bentuk lengan akan lebih bagus. Yang ketiga, tubuh menjadi lebih lentur. Jadi ketika kita melakukan aktivitas latihan kelenturan pada kelas 4, duduk mencium lutut, jika kita lakukan berulang-ulang maka tubuh akan menjadi lebih lentur.
Dan yang berikut terakhir adalah membantu menguatkan tulang. Itu adalah manfaat dalam senam lantai jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Secara umum senam itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, secara umum senam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, senam tanpa alat. Nah, senam tanpa alat ini contoh gerakannya seperti meroda, latihan keseimbangan, banyak bentuknya keseimbangan, duduk, jongkok membentuk huruf V, berdiri membentuk pesawat terbang, jalan di balok titian, itulah bentuk-bentuk latihan keseimbangan. Guling ke depan dan guling ke belakang, itu adalah contoh senam tanpa alat. Salah satunya adalah meroda. Meroda itu merupakan gerak berputar ke arah samping dengan rangkaian 3 pola gerak dominan. Jadi meroda itu sendiri ada 3 pola. Yang pertama apa? Kita lihat gerak berpindah. Ketika kita melakukan meroda pasti berpindah tempat. Yang kedua bertumpu. Bertumpu dalam melakukan gerak meroda kita menggunakan kedua tangan. Setelah itu badan berputar entah ke kiri ataukah ke kanan. Itu anak-anak dapat melihat pada buku atau dapat membaca lagi pada buku Giat Berolahraga kelas 6 yang dibagikan dari sekolah pada halaman 113 dan sampai 115. Ini adalah gambar bagaimana gerak meroda. Anak-anak memperhatikan baik-baik sikap awal, kemudian bertumpu menggunakan kedua tangan, berputar dan mendarat menggunakan 2 kaki. Yang berikut contoh senam tanpa alat, yaitu guling ke depan dan ke belakang. Berguling ke depan atau ke belakang merupakan gerak berpindah tempat dengan cara berguling ke depan dan ke belakang dengan rangkaian pola gerak bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat. Jadi bertumpu pada saat melakukan gerak roll ke depan atau berguling ke belakang, tumpuannya menggunakan tangan. Setelah itu kepala dimasukkan di antara kedua tangan. Tolakan dilakukan dengan kaki dan berputar, kemudian mendarat. Ini adalah contoh gerak berguling ke depan dan berguling ke belakang. Pada berguling ke depan, posisi tumpuan jongkok. Ini tumpuan berdiri. Pada guling ke belakang. Setelah itu kedua tangan pada guling depan. Anda mengamati dan lihat baik-baik. Yang berikut adalah senam menggunakan alat. Jadi senam menggunakan alat adalah senam yang dilakukan dengan bantuan alat. Alat yang sering dipakai pada senam alat itu biasanya peti lompat, palang tunggal, palang sejajar. Itu biasa dipakai pada senam menggunakan alat. Contoh yang hendak kita lihat di sini adalah bergantung dan lompat melewati peti lompat. Jadi bergantung dapat dilakukan dengan 2 tangan dan dapat meningkatkan daya tahan otot lengan. Alat yang dipakai pada saat gerakan gantung adalah palang tunggal. Jadi bergantung merupakan rangkaian gerak, yaitu bergantung, mengayun atau mengangkat tubuh, dan mendarat menggunakan 2 kaki.
Ini adalah contoh gambar memegang, kemudian mengangkat tubuh. Ini gerak mengayun dan mendarat. Yang berikut, lompat melewati rintangan. Lompat melewati rintangan merupakan rangkaian gerak antara lain tolakan, melayang, dan mendarat. Tolakan itu biasa dilakukan dengan 2 kaki atau 1 kaki, dan melakukan gerak melayang untuk melewati rintangan, kemudian mendarat menggunakan 2 kaki. Contoh gerak di sini anak-anak melihat. Yang pertama, lompat melewati rintangan, tepi lompat, dan yang kedua lompat melewati rintangan dengan teman atau sahabat. Akhirnya pada pertemuan pembelajaran ke-6 ini Pak menitipkan tugas. Yang pertama, uraikan rangkaian gerak. Ini tugas pengetahuan, ditulis yang rapi di kertas folio atau buku tulis, dapat diantar atau dikirim ke WA pribadi Pak Guru, yaitu uraikan rangkaian gerak: 1 meroda, 2 guling ke depan, 3 gerak bergantung, dan 4 gerak lompat melewati rintangan. Dan tugas prakteknya anak-anak melakukan gerak meroda dan bergantung naik turun sebanyak 4 kali. Jadi melakukan gerak bergantung, memegang palang, kemudian mengangkat tubuh, ya, naik turun sebanyak 4 kali. Kemudian anak-anak videokan dan kirim ke WA Pak. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan jagalah kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa.